Selamat pagi kepada Bapak Denny Banturuan selaku dosen pengampu mata kuliah elektronika 1. Perkenalkan Pak, nama saya Solmas Pangutapan dengan NIM 14S21021. Di sini saya mau mempresentasikan tentang materi GFET, yaitu Junction File Effect Transistor, yaitu transistor efek medan persambungan. GFET atau Junction File Effect Transistor, yaitu ada yang pertama garis besarnya definisi GFET yang ingin saya presentasikan, yang kedua simbol dan struktur, yang ketiga karakteristik, yang keempat prinsip kerjanya, dan yang kelima adalah pengaplikasiannya. GFET atau Junction File Effect Transistor, itu pengertiannya itu GFET atau Junction File Effect Transistor adalah komponen tiga terminal di mana salah satu terminal dapat mengontrol arus antara dua terminal lainnya, atau GFET terdiri atas dua jenis, yaitu kanal N dan kanal P. Sebagaimana transistor terdapat jenis NPN dan PNP. GFET atau Junction File Effect Transistor yaitu GFET adalah perangkap yang dapat dikendalikan tegangan karena dikendalikan dengan menggunakan tegangan bias balik ke terminal gerbang. Saluran terkuras dan arus listrik dimatikan. Sebuah junction file effect transistor biasanya dikatakan hidup ketika tidak ada tegangan antara gerbang dan pin sumber. Junction file effect transistor atau GFET biasanya dua jenis karena digunakan saluran tipe N atau tipe P sesuai pekerjaannya. Pada tipe N, ketika sumber tegangan dihubungkan ke gerbang adalah V sehubung dengan sumber arus berkurang. Sejalan dengan itu, ketika GFET memiliki saluran tipe P, jika tegangan positif diterapkan ke gerbang sehubung dengan sumber, arus menjadi berkurang. GFET junction file effect transistor mempunyai simbol, yaitu untuk kanal N dan kanal P ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kita lihat di sini ada kanal N dan kanal P. Dalam simbol tersebut, arah tanda panah pada gate merupakan arah arus pada persambungan seandainya diberikan bias maju. Tetapi perlu diingat bahwa daerah kerja GFET adalah bila persambungan tersebut diberi bias mundur. Oleh karena itulah, maka arus gate IG adalah 0 atau sangat kecil, dan akibatnya resistansi input dari GFET adalah tinggi sekali, dalam order puluhan mega. GFET atau Junction File Effect Transistor memiliki struktur, yaitu merupakan bahan semikonduktor yang cukup panjang, dikotori untuk mendapatkan muatan listrik atau positif atau tipe P, atau negatif tipe N yang melimpah. Konstruksi dasar komponen GFET atau Junction File Effect Transistor kanal N terlihat bahwa sebagian besar strukturnya terbuat dari bahan tipe N yang membentuk kanal. Bagian atas dari kanal dihubungkan ke terminal yang disebut drain atau D, kita tengok sini drain, dan bagian bawah dihubungkan ke terminal yang disebut dengan source atau dengan disimbolkan dengan S. Pada sisi kiri dan kanan dari kanal N dimasukkan bahwa bahan tipe P yang dihubungkan bersama-sama ke terminal yang disebut dengan gate yang disimbolkan dengan G. GFET atau Junction File Effect Transistor memiliki struktur GFET kanal N. Ditinjau transistor GFET kanal L, drain, dan source yang disimbolkan dengan D dan S. Transistor ini dibuat dengan semikonduktor tipe N dan gate dengan tipe P. Tapi kita tengok di gambar 4, yaitu lapisan depilasi jika gate source diberi bias negatif. Menunjukkan elektron yang mengalir dari source menuju drain harus melewati lapisan deplesi. Banyaknya elektron yang mengalir dari source menuju drain tergantung dari ketebalan lapisan deplesi. Lapisan deplesi bisa menyempit, melebar, atau membuka tergantung dari tegangan gate terhadap source. GFET atau Junction File Effect Transistor memiliki simbol dan struktur, yaitu strukturnya transistor GFET kanal P memiliki prinsip yang sama dengan GFET kanal N. Hanya saja kanal yang digunakan adalah semikonduktor P. Dengan demikian, polaritas tegangan dan arah arus berlawanan jika dibandingkan dengan transistor GFET kanal N. Simbol rangkaian untuk tipe P juga sama. Hanya saja dengan arah panah yang berbeda. Dapat kita tengok gambar bawah ini.
JFET atau junction file efek transistor memiliki karakteristik junction file efek transistor atau JFET. Beberapa karakteristik JFET adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibuat saluran tipis dari sumber atau source yang disimbolkan dengan S ke saluran atau pembuangan drain yang disimbolkan dengan D. Yang kedua, sekeliling saluran atau channel berupa sambungan P dan simbol N dengan panjar mundur pada daerah deplesi. Yang ketiga, lebar daerah deplesi akan bertambah jika tegangan sambung dibuat lebih negatif. Yang keempat, kemampuan saluran untuk menghantar dalam hal ini adalah saluran N, tergantung lebarnya. Yang kelima, lebar saluran dapat diubah-ubah dengan mengantar lebar daerah deplesi, yaitu sepanjang sambung panjang mundur. Yang keenam, lebar dari daerah deplesi atau kemampuan menghantar pada saluran dapat dikontrol dengan memberikan tegangan pada saluran gate atau yang disimbolkan dengan G. JFET memiliki JFET kanal N. Di sini kita bisa lihat di sini ada gate, drain, simbol P, N. Gambar 6 itu gambar deplesi jika gate source diberi bias negatif. Pada saat semua terminal JFET kanal N diberi tegangan bias dari luar, maka pada persambungan P dan N pada kedua gate JFET kanal N terdapat daerah pengosongan, sehingga JFET kanal N tidak terdapat pembawa muatan bebas, sehingga tidak ada aliran listrik. Apabila antara terminal D dan S JFET kanal N diberi tegangan positif atau FDS sama dengan positif, dan antara terminal G dan S diberikan tegangan 0 atau FGS sama dengan 0, maka persambungan antara G dan D mendapat bias negatif, sehingga daerah pengosongan JFET kanal N semakin lebar. Sedangkan persambungan antara G dan S, daerah pengosongannya tetap seperti semula saat tidak ada bias. Untuk membuat VGS sama dengan 0 adalah dengan cara menghubungkan terminal G dan terminal S pada JFET kanal N, JFET kanal dengan FGS 0 dan FGS lebih kecil dari lebih besar lebih kecil dari 0. JFET kanal N. Dengan adanya FDS JFET kanal L bernilai positif, maka elektron dari S akan mengalir menuju D melewati kanal N. Dapat kita tengok di gambar ini. Dari kanal N tersedia bahwa pembawa muatan mayoritas berupa elektron. Dengan kata lain, arus listrik pada drain atau ID merupakan mengalir dari sumber FDS dan arus pada source atau IS menuju sumber aliran elektrik atau JFET. Kanal L melewati celah yang disebabkan oleh daerah pengosongan sebelah kiri dan kanan. JFET atau Junction File Effect Transistor jenis kanal P. Seperti transistor BJT, jenis transistor JFET kanal N dan kanal P merupakan struktur yang sama namun berbeda pada susunan semikonduktor P dan semikonduktor N-nya. Oleh karena itu, transistor JFET kanal P memiliki prinsip yang sama dengan JFET kanal N. Hanya saja, kanal yang digunakan adalah semikonduktor tipe P. Dengan demikian, polaritas tegangan dan arah arus berlawanan jika dibandingkan dengan transistor JFET kanal N. Simbol rangkaian untuk tipe P juga sama, hanya saja dengan arah panah yang berbeda. JFET atau Junction File Effect Transistor, kurva hubungan ID dan FDS. Di sini ada gambar sensasi kanal L dan N. Pada kondisi seperti pada gambar JFET kanal N dan FGS adalah 0 dan FDS lebih kecil, namun aliran elektron sepenuhnya hanya tergantung pada resistansi kanal antara S dan S. Apabila FDS diperbesar lagi hingga beberapa volt, maka persambungan G dan D semakin besar mendapatkan tegangan bias mundur, sehingga daerah pengosongan atau JFET kanal N semakin lebar. Apabila tegangan FDS atau JFET kanal N dinaikkan terus hingga daerah pengosongan sebelah kiri dan kanan bersentuhan, maka aliran elektron akan jenuh, disebut dengan kondisi pitch off.
pengaplikasian atau penggunaan aplikasi penggunaan JPEG. Beberapa rangkaian memanfaatkan karakteristik yang menunjukkan dari JPEG, antara lain yaitu penguat penyangga atau buffer amplifier, penguat drown atau low noise amplifier, resistensi yang tergantung pada tegangan atau voltage variabel resistensi, pengendalian atau penguatan otomatis atau automatic gain control, penguat cascade. Baru pembatas arus. Keuntungan dari JPEG adalah keuntungan penggunaan JPEG pada rangkaian elektronika adalah disipasi daya yang rendah, impedansi gerbang yang tinggi, dan resistansi tahanan S atau D yang rendah. Sekian presentasi saya, Pak. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih.